Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai pesta pernikahan dan juga upacara adat, pernikahan dari Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution, telah bersama kami Ibu Lely Aryani selaku ahli komunikasi. Selamat malam Bu Lely. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di studio JAK TV. Sama-sama. Dan juga pemirsa, kami telah terhubung dengan tokoh adat Mandailing, yakni Bapak Hari Lotung Siregar, yang apakah memang sudah terhubung dengan Bapak Hari? Ya, baik, nampaknya belum terhubung dengan Bapak Hari. Kita ke Ibu Lely dulu. Bu Lely, melihat kondisi pernikahan ini, Bu, Kahiyang sudah menjadi orang Batak, dan apakah ini juga berpengaruh dengan elektabilitas dari Presiden di tanah Batak? Itu langsung ke politik ya. Jadi lucu juga ya. Saya melihat gini ya, pesta perkawinan ini mulai dari apa yang dilakukan di Solo ya, sampai kemudian ke Medan, itu penuh dengan pesan, atribut, dan simbol-simbol komunikasi. Dan uniknya semuanya menggambarkan simbol komunikasi antar budaya, baik di Solo maupun di Medan. Artinya begini, kita bisa melihat di tengah meriahnya atau begitu antusiasnya orang terhadap sebuah pesta perkawinan yang di Indonesia yang ke barat-baratan gitu, yang seolah melupakan jati diri bangsa. Bagi saya ini apa ya, kejutan yang bagus menurut saya, karena sebelumnya kan sudah ada pesta-pesta perkawinan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya terhadap anak-anaknya. Pak Harto kalau nggak salah itu di Solo juga penuh atribut Jawa ya, tapi karena memang perkawinannya satu budaya, jadi tidak terlalu terlihat bagaimana antusiasme yang berbeda budaya. Nah, bagi saya tadi kan dikaitkan dengan politik nih. Nah, politik itu kan mencerminkan bahwa sebenarnya ada banyak variasi dalam politik itu yang seharusnya bisa bersatu. Seperti partai politik yang banyak saja gitu. Kalau ada keterkaitan, maka orang sering mengatakan ada perkawinan politik. Dulu masih ingat nggak anaknya SBY ketika menikah dengan anaknya Hatta Rajasa? Itu kan dikatakan perkawinan politik. Politik, ya. Tapi ini kan tidak. Tapi ini menurut saya memang benar-benar mencerminkan sebuah sebuah upaya untuk memperlihatkan Pak Jokowi kan punya nawacita gitu kan, yang segala sesuatunya salah satu juga Trisakti yang mengedepankan budaya Indonesia. Maka bagi saya ini adalah jalan yang dipertontonkan, dipertunjukkan, begitu menghargainya Pak Jokowi terhadap budaya itu. Saya sendiri adalah Batak gitu ya, ibu saya Padang, saya lahir di Palembang, suami saya orang Padang juga, suami saya orang Rejang Bengkulu. Saya dulu memikirkan gitu, suami saya juga kepengen dulu harusnya dikasih adat, gelar adat gitu, marga Batak dan sebagainya. Tapi mungkin karena keterbatasan kita, baik dalam segala hal lah gitu, ekonomi atau karena harus melakukan adat yang panjang, tapi ternyata itu tidak dilakukan. Ini memantik ingatan kita loh gitu, bahwa sejatinya setiap manusia Indonesia itu punya jati diri budaya yang memang harus diteruskan kepada anak keturunannya. Harus tetap dilestarikan begitu ya. Dan menurut saya ini contoh yang baik lah gitu. Tapi mungkin tiap orang level perayaannya kan akan berbeda gitu. Terkait dengan nawacita, apakah pernikahan ini memang juga memperkuat ikatan kebangsaan, memang bisa dikatakan sedang ada masalah begitu? Ya seharusnya iya. Coba kalau kita dengar misalnya pesan-pesan yang disampaikan oleh warga di Sumatera Utara, misalnya di Medan secara umumnya, bukan hanya warga Nasution ya, tetapi orang Batak secara keseluruhan. Coba lihat juga meme di media sosial, misalnya bagaimana apresiasi itu diberikan gitu. Saya bangga jadi Siregar misalnya karena Kahiyang kemudian tiba-tiba menjadi Siregar juga dan sebagainya. Nah, ini juga mencerminkan bahwa sebenarnya dalam polarisasi budaya yang harus dikedepankan itu memang adalah penyatuan. Jadi bukan hanya penyatuan ide-ide pelapor partai, tapi juga bagaimana sebenarnya di dalam setiap partai itu sendiri kan ada orang yang berbeda latar belakang budaya juga. Makanya ada perkawinan politik tadi misalnya kan seperti itu. Tapi dalam hal ini kita hanya ingin melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi sekali lagi bagaimana dia begitu menghargai budaya besannya, lalu kemudian ikut serta di dalamnya nanti, itu juga menunjukkan betapa apresiasi terhadap perbedaan budaya itu memang harus diperlihatkan oleh siapapun, menurut saya itu. Baik, dan pernikahan ketika itu di Solo 8 November 2017 lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi saksi, dan juga ada dari Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin juga menjadi tokoh-tokoh agama. Bagaimana Ibu melihat ini? Iya, jadi apresiasi Pak Jokowi terhadap tokoh agama, terhadap nilai budaya adat dan seterusnya, itu diperlihatkan. Bahkan ingat nggak waktu 17 Agustus 17 Agustus bagaimana
semua peserta di upacara 17 Agustus di Istana Negara itu mengenakan atribut simbol komunikasi yang berbeda, ya. Jadi berlatar belakang budaya adat yang sama. Bahkan Pak Jokowi menggunakan budaya mana, Pak JK juga menggunakan bertukar simbol budaya, kan. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana kita mencoba mengelola sebuah pesan politik yang bisa disandingkan dengan pesan budaya. Jadi komunikasi dilihat dari banyak hal di sini, Bu, ya. Salah satunya budaya. Ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita, Bu, namun kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai upacara adat dan juga pesta pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution. Dan telah bersama kami Ibu Lely, kita lanjutkan perbincangan, Bu Lely. Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan mengenai pentingnya ikatan kebangsaan, mengenai menghargai kebinekaan. Apa hubungannya dengan pernikahan dari putrinya ini, Bu? Ibu melihatnya. Kita nggak boleh membacanya bahwa pernikahan ini adalah by design, ya gitu ya, seperti politik. Gitu. Politik kan nggak ada yang itu apa, by design-nya itu adalah melalui proses bagaimana jatuh cintanya kedua pasangan anak bangsa itu kemudian dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan. Jadi kita harus menyingkirkan pikiran bahwa ini perkawinan politik. Tapi memang jatuh cinta itu kan susah dikelola kalau misalnya orang tidak punya niat baik. Nah, ini sudah menunjukkan bagaimana sebuah perbedaan latar belakang budaya itu tidak menghalangi terjalinnya hubungan perkawinan gitu. Nah, ini ditunjukkan meskipun banyak kejadian sebelumnya, banyak contoh-contoh yang sudah terjadi, tapi kan karena ini dipublikasikan lewat media massa, maka dia menjadi lebih menarik. Banyak orang-orang malah yang berpikiran sekarang ini katanya, oh, kenapa ya kita juga enggak gitu, termasuk saya misalnya gitu. Nah, jadi contoh-contoh yang semacam ini menurut saya menarik diperbincangkan dari banyak sisi loh gitu, bukan hanya perkawinan antar budaya. Tadi kan kayaknya saya dipancing-pancing untuk ngomong soal politik gitu ya, politik. Barangkali juga dalam satu setting, kenapa misalnya orang-orang yang berpolitik itu misalnya membutuhkan relasi dengan orang yang berbudaya lain, termasuk yang beragama lain ya. Karena apa? Karena kan politik itu membutuhkan relasi. Nah, relasinya itu bisa bersifat patron klien kadang-kadang. Patron klien itu karena ada hubungan darah, kekerabatan, sesama alumni, kemudian apa namanya, sesama teman tempat bekerja dan sebagainya. Itu kan bisa membentuk ikatan kesatuan. Nah, jadi tema ini menurut saya menarik ketika dikaitkan dengan politik meskipun tidak politik-politik amat. Baik, gitu ya. Terkait dengan adanya perpaduan pernikahan dua budaya antara putra Mandailing dengan juga putri Jawa ini, Ibu melihat dari sisi komunikasi bagaimana ini? Iya, kan ada anekdot lah di kalangan banyak orang. Orang Jawa menikah sama orang Batak gitu, nggak kebayang gitu gimana komunikasinya. Makanya tadi saya lucu juga mendengar bagaimana ketika upacara itu lagi, kemudian ada yang diminta berkomentar. Kalau kita lihat katanya itu seperti membentak-bentak katanya gitu kan. Padahal seperti berbicara biasa begitu ya. Padahal itu berbicara biasa, apa tujuan Anda datang ke sini, lalu kemudian dijawab dengan lembutnya dari pihak yang dari Solo dan sebagainya. Tapi menurut saya itu justru memberikan kekhasan daerah masing-masing yang juga bisa dimaknai sama ketika meskipun dialeknya atau karakternya berbeda, karakternya berbeda, tapi ketika niatnya sama untuk menyatukan, maka sebenarnya tidak ada perbedaan loh dalam komunikasi. Yang terlihat itu adalah pesannya, simbolnya. Jadi bagaimana itu dimaknai. Jadi simbol tadi apa tadi? Tarian. Kan ada tarian tortor itu yang lebih kuat, lebih kenceng dan sebagainya. Tapi kan tergantung gendangnya yang lembut. Tadi ternyata gerakannya punya makna. Nah, dan kita berbicara dengan tarian, Ibu, tidak hanya tarian dari tanah Batak, begitu nantinya akan dipertontonkan, juga ada tarian dari daerah-daerah lain. Bagaimana Anda melihat ini? Oh, nanti ini. Wow, berarti ini pesta Nusantara dong, bukan lagi pesta antar budaya dua insan yang mengikat dalam satu perkawinan, beda budaya dua tadi. Tapi kalau itu ditampilkan menurut saya bagus. Jadi mungkin ada yang menyumbangkan menyumbangkan tarian Aceh, tarian Palembang atau tarian Kalimantan dan sebagainya, itu bagus. Jadi apresiasi publik ternyata terhadap pesta perkawinan ini memang luar biasa menurut saya. Dan berbicara kembali ke karakter, antara dua karakter yang sangat berbeda, antara putra Mandailing dengan putri Solo begitu ya, yang berbeda karakter antara yang tadi seperti Ibu Lely bilang lembut dengan cukup agak keras begitu. Kadang-kadang sesama Sumatera aja kadang-kadang sama-sama keras gitu ya, sama-sama lembut. Tapi sebenarnya perkawinan itu kan adalah proses. Nah, itulah misalnya orang bisa mempertahankannya meskipun berbeda latar belakang budaya, bahkan sampai ke anak cicit gitu kan. Jadi itu menurut saya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, karena jatuh cinta itu kan tidak bisa
harus dikatakan kamu harus jatuh cinta kepada sesama suku, kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi ini mencerminkan bagaimana relasi dua budaya itu bisa berkolaborasi dalam satu ikatan perkawinan. Jadi komunikasi juga tergantung dari bagaimana si pemberi pesan dan juga pasti penerima ketika mereka itu kan saling memahami, loh ini pasanganku berasal dari daerah ini loh, tentu kalimatnya kalau dia ngomong keras belum tentu dia membentak gitu, tapi memang karakter suaranya udah seperti yang ini juga terlalu lembut, misalnya diinjak kaki yang mas, kakiku jangan diinjak misalnya gitu. Tapi sudah terinjak begitu Bu ya? Terinjak dengan sakit, bilang kakiku sakit loh kalau ini, tapi itu kan menjadi lucu-lucuan, bahkan kan dibawa ke dalam opera komedi dan sebagainya. Dan kalau berbicara mengenai mendapatkan nama sekarang, Kahiyang Ayu sudah mendapat nama Marga Siregar. Iya. Bagaimana Ibu melihat hal ini dilihat dari sisi komunikasinya ini? Iya, itu kan tradisi. Jadi dia menceritakan bahwa Kahiyang Ayu sudah diterima oleh masyarakat Mandailing dan sebagainya. Lalu kemudian dia bagi Batak yang lain juga seperti itu. Seperti suami saya misalnya, karena saya Napi Tupulu, suami saya nanti harus dapat gelar ibu saya, tapi ibu saya kan Padang, gitu kan. Jadi bagaimana meramunya, entah dari opung seboru saya dan sebagainya. Nah ini menurut saya menarik gitu. Menarik bahwa Kahiyang Ayu sekarang Kahiyang Ayu Siregar. Kahiyang Ayu Siregar. Baik, mungkin terakhir Ibu, pesan Ibu sebagai pelaksana budaya yang secara bisa dibilang mixed culture, pelakonnya, pesan untuk semua masyarakat bagaimana Ibu? Iya. Bagi saya mungkin bagi masyarakat yang mengidolakan budaya ya, dalam hal ini selalu memberi apresiasi penuh pada perbedaan budaya, lalu kemudian bisa melakoninya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya mungkin kita terlalu ekstrim mengatakan tinggalkanlah gaya kebarat-baratan gitu ya. Kembalilah ke timur begitu Bu ya. Budaya kita terlalu indah, terlalu besar untuk disia-siakan. Lah kalau dia orang Indonesia lalu kemudian melaksanakan pesta perkawinan, nggak apa-apa sih kalau memang dia kepingin. Tapi menurut saya budayanya juga harus bisa dilestarikan. Gitu ya. Kenapa tidak sih dalam satu sesi misalnya ada yang diikuti dalam prosesi adat. Baik, terima kasih banyak Ibu Lely Arianis telah hadir bersama kami di Studio JAK TV.